Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mendengarkan, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba menyampaikan firman, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, dan berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan bimbingan, sehingga apapun yang disampaikan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan semua bisa sampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan engkau bisa bungkus firman dan Injilmu dan berkuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua ini kembali dengan sia-sia pada ini, tapi datang untuk berbuat dalam kehidupan kami dan kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua di dalam mendengar, berikan kesegaran, berikan hati yang terbuka, kontemplasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mati berikan kami ketundukan, supaya kami bisa bukan hanya mengerti, tapi juga mentaati firman-Mu dan menghadapinya secara positif, bahkan memberitakannya pada orang-orang lain, sehingga lebih banyak orang boleh mendengar firman dan Injil-Mu. Itu saya bilang dari Islam akan yang sudah percaya ditumbuhkan, didewasakan. Kami juga tetap datang tapi bekerja dan mohon kuatkan semua kami menghadapi godaan tentang tidak berdoa apapun. Terima kasih Bapak dan menyampaikan berdoa. Amin. Kita melanjutkan kisah para rasul lagi ya. Kisah Rasul 19, saya bayar. Kisah Rasul 19 ayat 21 sampai dengan ayat 40. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat rumah juga. Lalu yang menyuruh dua orang pembantunya yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan dari Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Dia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat pada manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya atau dihina orang, tapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, setelah Artemis, Dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka beramai-ramai. Dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung pertanian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia
yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepada supaya jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau, dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander ditolong ke depan oleh orang-orang Yahudi yang mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dalam tangannya dan mau memberi penjelasan terkait pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah optimis dari orang Efesus. Akan tapi panitera kota menenangkan orang banyak dan berkata, hai orang Efesus, siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil dari Artemis yang maha besar maupun patung yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah, karena hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok dewi kita dan tidak mengucap namanya. Jadi sudah Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukan ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur. Jadi hendaklah kedua pihak mengajukan dakwanya ke situ, dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, pihak faedah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu yang membubarkan kumpulan rakyat itu. Kalau kita melihat bahwa Paulus itu ingin pergi ke Roma, Paulus sudah cukup banyak atau cukup lama melakukan pelayanan di Efesus, sudah sekarang gereja Efesus sudah cukup mapan. Dan karena itu dalam ayat 21, kita melihat bahwa Paulus bermaksud untuk pergi ke Roma. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari tentang hal ini. Ingin pergi ke Roma dan dia berdoa untuk hal itu. Dan bahkan dia berdoa supaya Tuhan memberikan perjalanan yang baik, sukses, dan menyenangkan. Ini dalam ayat ini dan akan saya bacakan ya. Roma 15 ayat 22 sampai 29. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Ini surat Roma ya. Jadi mengunjungi kamu, ini kamu yang di Roma. Tapi sekarang aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini. Dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah ke tempatmu dan bertemu dengan kamu. Sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan pada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tapi itu adalah kewajiban mereka. Bahwa jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Amin. Pasal 13. Saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Roma 1 ayat 10. Aku berdoa supaya dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. 1 ayat 10, versi King James, ada kata-kata prosperous journey,
perjalanan yang sukses, baik atau menyenangkan. Nah, kita lihat ya, satu lagi itu. Ini enggak ada di sini ya. Dia cuma berdoa supaya dengan kehendak Allah. Kalau ada kesempatan menyuruh kamu. Tapi di sini membuat permintaan supaya dengan cara apapun eh, aku bisa mendapatkan suatu perjalanan yang menyenangkan oleh kehendak Allah untuk datang kepada kamu. Jadi yang di sini ini tidak ada di dalam terjemahan Indonesia ya. Akhirnya Tuhan memang mengabulkan keinginan Paulus dan dia sampai di rumah. Tapi dia sampai di rumah dengan suatu cara yang berbeda dengan yang ia harapkan. Karena ia pergi ke rumah sebagai seorang tawanan. Kita katakan kisah 27 dan 28 tidak akan saya bacakan karena dua pasal. Dan toh nanti kita akan sampai ke sana. Dari sini bisa kita lihat bahwa sekalipun kadang-kadang Tuhan memberikan apa yang kita minta dengan cara seperti yang kita harapkan. Dari kadang-kadang dia memberikan apa yang kita minta dengan cara yang seperti yang kita harapkan. Tapi seringkali dia memberikan dengan cara yang sama sekali tidak kita harapkan. Jadi misalnya saudara ya, kalau saudara berdoa minta kesabaran, apakah Tuhan tahu-tahu langsung memberikan kesabaran itu? Dalam satu hari saudara dari ngamuan menjadi orang yang sabar. Sudah pasti bukan demikian. Jadi ini Tuhan memberikan kesabaran, tetapi dengan cara yang tidak saudara harapkan. Kita harapkan langsung dikasih kesabaran. Tapi yang Tuhan lakukan adalah dia memberikan kepada saudara seadanya hal-hal atau orang-orang yang menjengkelkan saudara. Karena dengan cara itulah saudara bisa melatih diri untuk bersabar. Jadi dia menjawab doa kita, tapi dengan cara yang tidak seperti yang kita harapkan. Contoh yang kedua, poin B. Kita berdoa minta iman yang lebih kuat. Dan Tuhan lalu memberikan banyak problem kepada saudara. Atau bahkan bahaya. Supaya dengan demikian saudara bisa berlatih untuk beriman kepada Tuhan. Dalam segala keadaan. Dikabulkan doanya. Tapi tidak sesuai dengan caranya atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Siapa yang kepingin dikasih banyak problem? Maunya kita langsung dikasih iman yang kuat. Tapi itu bukan cara Tuhan. Kita berdoa minta iman yang kuat, dikabulkan. Dengan cara berikan banyak problem untuk melatih kesabaran kita. Banyak orang yang kurang ajar untuk melatih kesabaran kita. Dalam poin C. Poin C, saya berdoa supaya saya bisa lebih bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan lalu menghancurkan segala sesuatu yang selama ini menjadi sandaran saudara. Kan maunya bersandar kepada Tuhan kan? Tapi selama ini saudara bersandar kepada hal yang lain. Atau orang itu bisa bos saudara atau teman yang kaya. Atau saudara bersandar kepada uang saudara. Atau saudara bersandar pada kesehatan saudara. Kemampuan saudara, keluarga, suami, orang tua, dan sebagainya. Itu dihancurkan semua. Supaya saudara bisa berlatih atau bersandar kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita minta supaya kita bisa lebih bersandar kepada Tuhan. Maunya kita dalam satu detik atau satu hari, besok kita berubah total. Dari bersandar pada diri sendiri atau bersandar pada orang, bersandar pada kekayaan. Tahu-tahu kita bersandar pada Tuhan.
Tuhan bisa kalau dia mau melakukan dengan cara itu. Tapi biasanya bukan itu cara dia. Jadi dia menghancurkan apa yang menjadi sandaran saudara selama ini. Itu bisa uang, bisa pekerjaan, bisa kesehatan, kemampuan keluarga, suami, orang tua, dan sebagainya. Dan dengan dihancurkannya semua sandaran saudara, saudara sekarang akan terpaksa bersandar kepada Tuhan. Seorang penafsir bernama Ironside memberikan sebuah syair sebagai berikut. Saya bacakan dalam bahasa Inggris lebih dulu, karena ini ada syairnya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Berarti kan ya, ini grow, ini know, ini grace, ini face, ini pray, ini way, ini prayer, ini despair. Nah, jadi I ask the Lord that I might grow in faith and love and every grace, might more of his salvation know, and seek more earnestly his face. It was he who taught me thus to pray, and he I trust has answered prayer. But it has been in such a way as almost drove me to despair. Saya berikan terjemahnya di sini. Tentu saja terjemahnya tidak bisa seperti aslinya, syairnya ini hilang ya. Aku minta pada Tuhan supaya aku bertumbuh dalam iman dan kasih dan setiap kasih karunia. Bisa lebih mengenal keselamatannya dan mencari wajahnya dengan lebih bersungguh-sungguh. Adalah dia yang mengajar aku berdoa seperti itu. Dan aku percaya dia telah menjawab doa, tetapi dengan cara sedemikian rupa, sehingga hampir membawa aku pada keputusasaan. Sekarang poin yang kedua ya. Keinginan Paulus untuk pergi ke Yerusalem dan sesudah ke Roma sudah ada sebelum terjadinya huru-hara di Efesus. Jadi jelaslah bahwa ketika akhirnya dalam Kisah Rasul 21, Paulus meninggalkan Efesus, itu bukan karena dia takut atau lari gara-gara kerusuhan itu. Karena memang dia sudah mau pergi ke Roma sebelum terjadi huru-hara. Dia sudah merasa cukup melayani di Efesus, cukup banyak, dan gereja Efesus sudah cukup mapan, maka dia ingin pergi ke Roma. Karena poin yang ketiga, poin Paulus ingin pergi ke Roma, jelas untuk memberitakan Injil. Kalaupun dalam ayat 21 dikatakan melihat Roma, tapi tentu ia tidak ingin pergi ke sana hanya untuk melihat kota Roma, tapi untuk memberitakan Injil. Ini terbukti dari Kisah Rasul 28. Ketika ia memberitakan Injil di Roma, sekalipun ia datang di sana sebagai seorang tawanan. Saudara, ini menunjukkan betapa rajinnya dia dalam memberitakan Injil. Dia betul-betul memberitakan Injil atau firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, sesuai dengan apa yang dia ajarkan sendiri di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Bagaimana saudara? Saya bacakan 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan saya tekankan di bagian sini ya, suruh memberitakan firman dan siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Ada waktu yang baik untuk memberitakan firman, ya tetap harus memberitakan firman. Waktu tidak baik memberitakan firman, tetap harus memberitakan firman. Sekarang saya lanjutkan, tapi sebelum dia pergi, dia mengutus Timotius dan Erastus untuk mendahului dia, sementara dia masih tetap tinggal di Efesus. Dan pada saat itu terjadi huru-hara di Efesus yang tadi kita baca dalam teks kita dalam ayat 23 sampai dengan ayat 20. Sekarang kita akan membahas poin yang kedua, huru-hara di Efesus. Pertama, latar belakang dari huru-hara ini adalah penyembahan Dewi Artemis. Jadi jelas mereka penyembah berhala ya.
Sekarang poin A, Artemis juga disebut Diana. Artemis adalah bahasa Yunani dan Diana adalah bahasa Latinnya. Sekarang poin B, dalam ayat 27 dikatakan Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab. Kata-kata yang beradab sebetulnya tidak ada. Dan yang dimaksud dengan seluruh dunia adalah wilayah kekaisaran Romawi. Jadi seluruh dunia yang dikenal oleh mereka pada zaman itu. Itu bisa kita bandingkan dengan Lukas 2 ayat 1. Dan ini menunjukkan bahwa penyembahan terhadap Dewi Artemis sangat meluas. Saya bacakan Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kalau ini dimutlakkan seluruh dunia ini mustahil, karena dia tidak berkuasa atas seluruh dunia. Jadi seluruh dunia itu wilayah kekaisaran dari Kaisar Agustus, sekalipun sangat besar tapi jauh daripada seluruh dunia. Kalian poin C, Efesus merupakan pusat penyembahan kepada Artemis ini. Dan di Efesus ada kuil Dewi Artemis yang luar biasa megah dan indahnya. Bangunan yang berukuran panjang 425 kaki. Satu kaki itu 30,5 cm, sudah hitung sendiri ya. Lebar 220 kaki dan tinggi 60 kaki. Ini dibangun dalam waktu 220 tahun. Dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia pada saat itu. Sekarang saya lanjutkan dengan poin D. Dalam kuil Artemis di Efesus itu ada patung Artemis yang dipercaya jatuh dari langit. Kita bisa melihat itu dalam ayat 35 bagian akhir. Dan sekarang saya berikan komentar dari William Buckley. Patung Artemis itu tidak indah. Patung itu hitam, berbentuk pendek gemuk, dengan banyak buah dada, menunjukkan kesuburan. Patung itu begitu tua, sehingga tak seorang pun tahu dari mana datangnya, atau bahkan dari bahan apa patung itu dibuat. Ceritanya mengatakan bahwa patung itu jatuh dari langit. Jadi pakai catatan, patung Artemis dikatakan dipenuhi buah dada mulai dari bahu sampai ke kakinya. Cuma pada waktu saya tanyakan kepada ChatGPT, sebentar ya, nanti gambarnya ini kok agak berbeda ya. Dan tidak usah lah. Ini coba menunjukkan patungnya Artemis. Tapi sudah saya hapus rupanya. Ini saya buang saja. Memang pada zaman itu dan juga zaman sekarang ada banyak agama yang membanggakan diri karena mempunyai benda-benda pujaan yang dianggap turun atau jatuh dari langit. Mungkin ada yang sekedar dongeng, tapi mungkin ada yang benar. Dalam arti bahwa benda itu adalah sebuah meteor. Dalam kekristenan tidak ada patung atau batu atau kitab suci atau gereja dan sebagainya yang dianggap turun atau jatuh dari langit. Kita memang tidak mempercayai bahwa Allah memberikan sesuatu apapun yang jatuh atau turun dari langit untuk kita puja. Tapi ini tidak perlu membuat kita merasa minder atau rendah diri karena hal itu. Kok beda dengan agama lain, dia punya benda dari langit, kita nggak punya. Nggak usah seperti itu, saudara. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah sendiri telah turun dari langit atau surga dan menjadi manusia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk membebaskan dan menebus dosa-dosa kita. Ini justru tidak ada di dalam agama lain. Dan seharusnya kita bangga mempunyai Allah seperti ini. Tidak ada gunanya kita punya benda yang turun dari langit. Jauh lebih penting Allah turun dari langit menjadi manusia.
mati di salib menebus dosa kita. Yang ini tidak ada dalam agama lain apapun selain agama Kristen. Karena poin ini, pada tahun 260 Masehi kue itu dibakar sehingga musnah. Dan sekarang tidak diketahui dengan pasti letak asalnya. Jadi Artemis yang pada zaman itu begitu besar dan dipuja oleh begitu banyak orang, sekarang tidak mempunyai seorang pemuja pun. Bandingkan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, yang sekalipun pada waktu datang di dunia dihina dan direndahkan oleh banyak orang, juga datangnya dalam kehinaan dari orang tua yang miskin, lahir di kandang hewan atau tempat hewan, dibaringkan di palungan. Juga selama hidupnya dia banyak dihina dan direndahkan oleh banyak orang, dan bahkan akhirnya mati di salib. Tapi ceritanya tidak berhenti sampai di sana, tetapi dia lalu bangkit dan naik ke surga, dan sekarang disembah oleh begitu banyak orang. Dan pada akhir zaman nanti, dengan rela ataupun dengan terpaksa, setiap orang akan sujud menyembah dia dan mengakuinya sebagai Tuhan. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saya percaya bahwa ini terjadi pada akhir zaman. Orang percaya atau orang Kristen akan sujud dan mengaku Yesus adalah Tuhan dengan sukarela dan dengan sukacita. Tapi orang yang non-Kristen akan mengaku sujud dan mengaku dengan terpaksa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekarang mereka boleh mengejek Tuhan kita, menghujat Tuhan kita, memaki-maki Tuhan kita. Tapi pada akhir zaman, mereka akan dipaksa untuk berlutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi tanpa ada gunanya, mereka tetap akan dibuang ke neraka selama-lamanya. Jadi saudara, mau mengaku dengan sukarela dan sukacita sekarang, atau mau mengaku nanti dengan terpaksa dan tidak ada gunanya, tetap akan dibuang selama-lamanya masuk ke neraka. Saya saudara, kalau ada orang dari agama lain menghujat Tuhan kita tidak butuh dibela. Sudah banyak penghujat itu yang mentutin Alkitab lah, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Dan mereka mati. Tuhan kita Maha Kuasa. Tidak perlu kita bela. Dia bisa membela dia sendiri. Dia bisa menghancurkan orang-orang yang menghujat dia. Saya lanjutkan sekarang poin yang kedua. Demetrius. Penyembahan Artemis ini dimanfaatkan oleh Demetrius untuk mencari uang. Dia membuat sebuah perusahaan yang memproduksi kuil-kuilan Artemis dari perak. Sebetulnya di mana-mana ada ya, biarpun bukan berhala. Misalnya kalau sudah pergi ke Kuala Lumpur, maka sudah menjumpai di mana-mana dijual patung dari menara kembarnya itu ya, yang merupakan ikon dari negara itu. Itu banyak sekali patung-patung itu. Ada yang dibuat dari beling, ada yang dibuat dari logam, macam-macam. Dari sini juga kuil dari Artemis ini dibuat dari perak oleh perusahaan yang dimiliki oleh orang yang namanya Demetrius ini. Kita melihat dalam ayat yang ke-24. Sebab ada seorang bernama Demetrius,
seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Tentu saja juga bagi Demetriusnya ya. Nah, mungkin hanya bagi tukang-tukangnya. Banyak orang yang membelinya sebagai souvenir. Tapi banyak juga yang membelinya dan terus membawanya sebagai jimat. Memang takyul dan ajaran-ajaran kafir sering memberi keuntungan kepada orang-orang tertentu. Tapi saya perlu waspada ya. Souvenir dari berhala-berhala itu jangan dibeli. Dr. Kurt Koch yang membaktikan seumur hidupnya mempelajari tentang okultisme mengatakan bahwa sangat banyak benda-benda di Bali, ukir-ukiran atau apapun yang dibuat dengan menggunakan kuasa gelap. Dan karena itu benda-benda itu ada isinya kuasa gelapnya. Memang benda-benda di Bali itu tidak semua seperti itu. Banyak benda kaos dari Bali, tapi sebetulnya buatan dari Pulau Jawa. Karena di sana lakunya lebih mahal, maka dijual ke sana. Nah ya seperti itu tentu saja tidak apa-apa. Tapi kita tahu dari mana. Yang mana dari Jawa dan yang mana dari Bali. Secara benda ukir-ukiran itu sebaiknya tidak dibeli. Karena kita tidak tahu dari mana berasal. Dan kalau itu berasal dari Bali, sangat banyak yang dibuat dengan menggunakan kuasa gelap. Sering saya berikan contoh ya. Atau ya contoh lah. Poin A, kepercayaan bahwa kita bisa membakar rumah-rumahan kertas supaya keluarga kita yang mati bisa mempunyai rumah di alam baka. Ini dulu Liman itu di muka rumahnya dia yang dulu itu ada penjual rumah-rumahan kertas seperti ini. Dan itu harganya mahal saudara ya. Cuma dari kertas. Kalau ada mobil-mobil dari kertas, tidak tahu apalagi yang dari kertas supaya yang mati itu nanti bisa punya rumah dan bisa punya mobil. Ini kan kepercayaan gila ya. Dan ini jelas hanya menguntungkan pembuat rumah-rumahan kertas itu karena harganya sangat mahal dibandingkan dengan bahannya yang cuma dari kertas dan mungkin bambu dan sebagainya. Lebih-lebih penjualnya itu membuat suatu kepercayaan. Mungkin dia sendiri yang membuat ya. Kepercayaan apa? Bahwa dalam memberi rumah-rumah dari kertas itu, kita tidak boleh menawar. Kalau harganya 5 juta, harus dibeli 5 juta. Nggak boleh tawar sedikit pun. Menawar itu dia ngamuk. Karena kepercayaan dia itu tidak boleh ditawar. Karena poin B, kepercayaan bahwa kita harus membuang kembang di tempat-tempat tertentu pada perempatan dan sebagainya yang tentu saja hanya menguntungkan penjual kembangnya. Juga di kuburan nyekar kembang, tujuannya apa saudara? Pertama itu buang duit, buang waktu pergi ke kuburan orang yang sudah mati. Yang di sana ada bangkainya saja. Rohnya tidak ada di sana. Pribadi itu terletak dalam roh. Pribadinya tidak ada di sana. Jadi ini hanya menguntungkan penjual kembang. Kalau sudah pergi ke daerah Kembang Kuning, maka pemakaman di Surabaya ini,
Banyak yang jual kembang-kembang model seperti ini. Dan mereka mendapatkan keuntungan karena orang-orang yang nyekar itu untuk kuburan diberikan kembang-kembang dan sebagainya. Pada tindakan itu sama sekali tidak ada gunanya. Bahkan kita keluar duit juga buang waktu pergi ke kuburan yang tidak ada apa-apanya. Cuma ada bangkai yang jelas sudah membusuk dan rusak. Karena poin C, kepercayaan yang mengharuskan pemasangan hu itu kertas yang bertuliskan huruf Cina. Dan rumah-rumah orang Tionghoa itu biasanya dipasang di atas pintu-pintu dari rumah itu ya. Lalu patwa itu cermin segi 8. Biasanya juga dipasang di muka pintu dari rumah itu. Dan tentu ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang tidak terlalu ngerti. Kepercayaan apa terhadap patwa dan sebagainya itu. Tapi ini tentu hanya menguntungkan penjual barang-barang itu. Ini cuma tahyul dan omong kosong. Tapi ini menguntungkan orang. Kan hati-hatilah dengan segala macam ajaran tahyul atau ya sengaja diciptakan oleh orang tertentu untuk mendatangkan keuntungan bagi dia sendiri. Kalau kita masuk dalam poin yang ketiga tentang Paulus. Dalam situasi kota Efesus dengan penyembahannya kepada Artemis dan tahyulnya yang menguntungkan Demetrius, muncullah Paulus. Paulus lalu memberitakan Injil dan mengajarkan firman Tuhan di sana. Dan dia juga memberikan pengajaran yang menentang penyembahan berhala. Ayat 26 bandingkan dengan ayat 17, pasal 17 ayat 29. Kita akan baca ya. Ayat 26-nya. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Kisah 17 ayat 9. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Perhatikan bahwa di sini Paulus jelas menyerang agama lain. Sekalipun sedapat mungkin kita tidak menyerang ajaran agama lain, tapi seringkali hal itu tidak bisa dihindarkan karena adanya pertentangan antara ajaran Kristen dan ajaran agama lain itu. Kalau dia menyembah berhala, ya berhalanya harus diserang, tidak bisa tidak. Dan sebagai contoh saudara mengajarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Ayatnya tidak usah saya bacakan, ini sering kali dibacakan ya. Secara implisit sudah menyerang agama lain. Berarti yang percaya kepada Kristus yang bisa masuk surga, berarti agama-agama lain itu masuk neraka. Jadi secara implisit sudah menyerang agama lain. Yang ini tidak bisa tidak kita lakukan. Ini iman kita. Dan kita punya hak menyampaikan iman kita. Kristus satu-satunya jalan ke surga. Yang tidak percaya pada dia masuk neraka. Dan poin yang keempat. Kemarahan dan hasutan Demetrius. Poin A. Arat dan kemarahan Demetrius. Ayat 25-27. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan cara demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya atau dihina orang,
Tapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kelihatan kebesarannya. Alasan pertama dari keberatannya dia ini ya, kemarahannya dia ini ya. Alasan pertamanya itu ini ya. Dengan kata lain, alasan yang pertama itu adalah uang. Dalam ayat 27 itu ya. Dan alasan yang nomor dua adalah agama. Sebetulnya alasan kedua ini hanya sebagai kedok. Alasan yang terutama adalah dia kehilangan banyak uang gara-gara Paulus berkhotbah. Jadi alasan bahwa kuil Artemis dan sebagainya ini cuma alasan yang sebagai kedok saja. Ini kata dari Baron Buckley. Problem mereka karena kantong mereka disentuh. Seandainya Paulus itu tidak menyentuh keuangan mereka, tidak merugikan mereka, mereka tidak akan marah kepada Paulus. Tapi apa yang Paulus lakukan dalam berkhotbah, dalam menginjil, dalam mengajar, membuat banyak orang meninggalkan penyembahan Dewi Artemis ini. Dan kalau mereka tidak menyembah lagi Artemis, sudah pasti tidak akan memberi kuil-kuilan dari perak itu. Jadi Demetrius rugi besar. Jadi Demetrius menentang Kristus atau kekristenan karena dia merasa dirugikan oleh semua itu. Bandingkan dengan Matius 8 ayat 34. Maka keluar dari kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya meninggalkan daerah mereka. Ini terletak dalam konteks di mana Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Dan setannya minta izin masuk dalam babi. Yesus izinkan dan babinya kira semua lari masuk ke dalam danau atau laut itu. Dan mati semua. 2.000 babi. Kalau satu babi harganya 1 juta, dan saya kira tidak boleh 1 juta ya. Nanti yang lebih ya. Tapi anggap saja 1 juta. 2.000 babi itu 2 miliar saudara ya. Kalau satu babi 3 juta, jadi 6 miliar saja. Ya. Jadi orang-orang di sini juga dirugikan. Kehilangan babi 2.000 ekor. Maka mereka mengusir Yesus. Sebetulnya saudara, kalau mereka tidak mengusir Yesus dan mereka mau belajar dari Yesus, Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Mereka memang rugi secara duniawi. Tapi kalau mereka mau belajar dari Yesus dan mendengar Injil dari Yesus dan percaya, mereka mendapatkan harta di surga jauh lebih banyak daripada harta duniawi yang mereka hanya bisa miliki sebentar saja. Dan yang di sana itu kekal. Harta yang kita miliki di dunia itu sementara. Kita mati, 1 sen pun tidak bisa kita bawa. Jadi saudara, kalau merasa dirugikan oleh Kristus dengan cara apapun, tetaplah ikut dia. Tetaplah mendengar Injilnya. Belajar firman-Nya. Tetaplah mengikuti dia. Dengan cara itu, saya mendapatkan harta di surga yang jauh lebih banyak dan kekal.
tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan harta dunia ini yang bersifat cuma sementara. Dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, jika kamu mendapatkan seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawamu, apa gunanya? Atau berbalik, apa gunanya? Kalau kamu mendapatkan seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawamu. Lebih baik mana saudara jadi Lazarus atau jadi orang kaya? Orang kaya bahagia di dunia. Lazarus yang menderita di dunia. Begitu mati, kondisi mereka terbalik secara lebih parah. Orang yang masuk neraka, sekarang dia yang mengemis satu tetes saja dan itu pun tidak bisa diberikan. Lazarusnya masuk surga. Yang bagian awal berlaku sementara. Tapi setelah mati, ini berlaku kekal. Uang itu penting, saudara ya. Nggak punya uang itu juga nggak enak. Tapi kalau jangan mengutamakan uang lebih daripada Tuhan, cara menjadikan uang itu ilah lain atau Allah lain, dan itu pelanggaran terhadap hukum pertama dari 10 hukum Tuhan. Demetrius menentang ajaran yang benar dan mempertahankan ajaran yang salah demi keuntungan pribadi. Dan yang seperti ini banyak ya. Orang-orang itu seringkali menjadi mualaf. Ya semua tentu saja ada yang benar-benar mualaf. Tapi ada yang mualaf demi duit. Kalau jadi mualaf, lebih banyak teman-temannya, bahkan bisa berteman dengan pejabat-pejabat yang agamanya sama. Dan itu jelas mendatangkan keuntungan. Tapi siapapun yang mualaf dengan cara seperti itu, dia memang mungkin mendapatkan keuntungan duniawi. Tapi pada waktu mati, apa yang dia dapatkan sama sekali tidak sebanding dengan keuntungan yang dia dapatkan di dalam dunia ini. Sekarang kita masuk dalam poin B. Pak Demetrius merasa khawatir perusahaannya akan bangkrut dalam ayat 27, membuktikan efektifnya pelayanan Paulus. Seandainya pelayanan Paulus itu cuma mempertobatkan 1 atau 2 orang, itu tidak akan mempengaruhi secara signifikan. Demetrius tidak akan pusing dengan hal itu. Bahwa dia merasa khawatir perusahaannya bangkrut, jelas yang bertobat ini sangat banyak, sehingga tidak lagi membeli kuil-kuilnya dia. Andai kata gereja zaman sekarang ini sama efektifnya dengan pada saat itu, maka kompleks pelacuran, pabrik rokok, bandar judi dan sebagainya juga akan khawatir dan marah kepada gereja. Tapi kenyataannya saudara, pada saat ini mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan gereja. Karena banyak orang Kristen yang tetap melacur, merokok, dan main judi dan sebagainya. Dan ini membuktikan rendahnya keefektifan gereja pada saat ini. Kan marilah kita banyak berdoa, berusaha untuk hidup suci. Yang merokok berhenti merokok. Saudara berdosa setiap kali sudah merokok. Saudara merusak kesehatan saudara maupun orang-orang sekitar saudara yang menghisap asap rokok dari saudara.
berusaha hidup suci dan memberitakan Injil atau firman Tuhan, supaya gereja zaman ini menjadi sama efektifnya seperti gereja abad yang pertama. Poin C, kemarahan dan kekhawatiran Demetrius menunjukkan bahwa Paulus betul-betul memberitakan jalur Injil dan kebenaran firman Tuhan. Ini kata-kata dari pulpit commentary. Bentar. Adalah sesuatu yang meragukan apakah kita betul-betul memberitakan jalur kehendak Allah kalau kita tidak menimbulkan permusuhan karena ucapan kita. Kalau saya betul-betul memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, tidak bisa tidak banyak orang memusuhi saudara. Permusuhan itu bisa digerakkan oleh setan, karena setan akan membenci kita karena kita memberitakan Injil dan firman Tuhan. Tapi permusuhan bisa juga terjadi karena orang-orang yang beragama lain atau punya aliran yang sesat itu marah karena jemaat mereka berkurang, dipertobatkan dari Kristen. Jadi kalau seorang memberitakan jalur kehendak Allah, tidak bisa tidak kita akan menimbulkan permusuhan karena pemberitaan kita itu. Karena poin yang kedua, dari pulpit komentar juga, Injil Kristus tidak bisa diberitakan sepenuhnya tanpa berulang-ulang dan di mana-mana, menyebabkan banyak orang berkata pekerjaan kita ada dalam bahaya. Ini seperti kata-kata yang diucapkan oleh Demetrius ya. Pada waktu kita memberitakan Injil firman Tuhan, mati-matian seluruh gereja memberitakan Injil, semua gereja. Kalau kita mempertobatkan orang Katolik, yang jual patungnya Maria itu tidak laku, saudara. Sekarang laku keras karena orang Katolik banyak sekali. Kalau kita mempertobatkan orang gereja Ortodoks, naikkan mereka itu tidak laku. Penjualnya akan marah pada kita. Juga kalau kita mempertobatkan orang dari agama yang lain, membuat orang-orang di agama mereka itu semuanya tidak laku. Barang-barang yang dijual, barang-barang keagamaan apapun itu adanya, tidak laku semua. Mereka pasti akan marah pada kita. Dan mengatakan pekerjaan kita dalam bahaya gara-gara Kristen. Dengan kata-kata Paulus dalam Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Saudara, hal ini sering terjadi memang ya. Kita memberitakan kebenaran dan orang lalu memusuhi kita. Karena apa? Karena dia percaya kesesatan. Ajaran dia kontrak dengan ajaran kita. Waktu orang memberitakan kebenaran, otomatis menyerang ajaran mereka. Dan mereka marah kepada kita. Karena kalau ada pendeta atau penginjil yang memberitakan Injil atau firman Tuhan, tanpa pernah menimbulkan kekhawatiran pada orang-orang tertentu, yang lalu menimbulkan permusuhan atau oposisi, mungkin sekali pendeta atau penginjil itu tidak memberitakan seluruh firman Tuhan, tetapi mengkompromikan firman Tuhan. Hanya bagian yang mengenakan semua orang, itu yang diberitakan.
Tapi yang tidak mengenakan agama ini jangan diberitakan, tidak mengenakan agama itu jangan diberitakan, tidak mengenakan agama itu jangan diberitakan. Ya jelas saja ada yang memusuhi. Poin D, Demetrius lalu berusaha melawan untuk menghancurkan Paulus dengan jalan mengasuh tukang-tukangnya, sehingga menimbulkan huru hara masal. Alangkah kontraknya cara Paulus dan cara Demetrius. Paulus selalu memberitakan iya atau firman Tuhan dengan menggunakan argumentasi. Kita lihat itu dalam ayat 26 ya. Sekarang kamu melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk, terjemahan kita membujuk ya, dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat tangan manusia bukanlah dewa. Jadi terjemahan kita membujuk, tapi terjemahan dari NIV has convinced, telah meyakinkan. King James, RSV dan NASB had atau has persuaded, telah membujuk atau meyakinkan dengan menggunakan argumentasi. Demetrius tidak bisa melawan Paulus dengan mengadu argumentasi. Dia jelas hancur lebur. Dan karena itu dia menggunakan hasutan yang menimbulkan huru hara masal. Sebagai penerapan saudara, adalah sesuatu yang menarik ya. Bahwa Yesus maupun rasul-rasul dan orang-orang kisah abad pertama seperti Stefanus dan sebagainya selalu menang dalam adu argumentasi. Tunjukkan saya satu ayat di mana orang Kristen sejati kalah debat dari orang kafir dalam Alkitab. Mengapa mereka selalu menang? Ini disebabkan karena mereka mempunyai pengetahuan atau pengertian yang baik sekali tentang kebenaran dan mereka dipimpin oleh Roh Kudus dalam perdebatan itu. Bandingkan kisah Rasul 6 ayat 10 ini tentang Stefanus. Roh Kudus yang mendorong dia berbicara dan dia tidak ada yang bisa melawan dia. Bukan cuma pengetahuan yang bagus, tapi dia dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak pernah dia dikalahkan. Dan adalah sesuatu yang aneh kalau banyak orang di zaman ini mengaku dipenuhi Roh Kudus, tapi sering tidak bisa mempertahankan di dalam adu argumentasi dan bahkan beralasan bahwa penggunaan otak dalam adu argumentasi menunjukkan bahwa kita tidak beriman. Ini biasanya orang karismatik. Selalu otaknya ditinggal di rumah. Dalam berdebat, dalam berbakti, otaknya ditinggal. Dalam beberapa bulan yang lalu, di TikTok itu dalam satu konten ada satu pembicaraan. Bagaimana kita tahu aliran ini atau aliran ini atau aliran ini atau aliran ini yang benar? Saya jawab, ya dia adu argumentasi, dia adu debat. Lalu satu orang menjawab, dia tidak setuju dengan saya. Dia bilang, menang debat tidak berarti ajarannya benar. Memang ada benarnya kalau dari dua aliran ya. Yang satu ini orang di dalam aliran itu. Yang satu ini kerocokan. Maka sekalipun yang ini yang benar, dia bisa kalah debat. Karena ini punya pengetahuan lebih banyak. Sekalipun pengetahuannya salah, tapi pengetahuannya lebih banyak. Tapi kalau dua-dua sama-sama orang yang di dalam aliran masing-masing dan diadu debat, saya yakin bahwa yang menang itu yang benar. Seandainya saya debat dan saya kalah, saya akan belajar lagi. Saya tantang dia debat lagi.
lagi, saya belajar lagi, tantang debat lagi, 3 kali kalah terus, saya akan ikut pandangan dia. Berarti pandangan saya selama ini tidak bisa dipertahankan. Untuk apa tetap saya pertahankan? Jadi menurut saya, dalam debat, jelas itu bisa menentukan pandangan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan kenyataannya, saudara, kalau sudah debat tentang predestinasi, saya tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Saya tantang siapapun, dari aliran apapun. Debat tentang predestinasi, mau predestinasi hanya surga neraka, atau predestinasi secara mutlak penetapan Allah segala sesuatu. Mereka berani ya cuma ngecek-ngecek orang dari ortodoks. Saya tantang debat, tidak berani, tidak ada satu yang berani. Uskupnya, bahkan yang namanya Daniel Biantoro dari GOI itu, Gereja Ortodoks Indonesia, saya tantang debat, tidak ada jawaban sama sekali. Kalau mereka menghina predestinasi, mengejek, kenapa tidak berani debat? Mereka tahu argumentasi saya, dan mereka tahu mereka tidak bisa jawab. Saya sudah pernah debat lawan orang yang namanya Erben, dan saya gunakan argumentasi minus telinga itu, dan dia tidak menjawab satu huruf pun. Tapi dia ngaku saya mencet debat dengan dia. Betul-betul orang yang tidak jujur sama sekali. Itu mengaku Kristen. Debat dengan kiamat, saya gunakan 2 argumentasi, dua-dua tidak bisa dia jawab. Anak buahnya masih mengklaim kiamat yang menang. Atau mereka tidak punya otak, atau mereka tidak punya kejujuran sama sekali, atau tidak punya dua-duanya. Jadi saudara, apakah debat bisa membuktikan yang mana menang, yang mana benar, mana salah? Tentu saja bisa. Dan saya sama sekali tidak setuju dengan orang yang mengatakan bahwa menang debat tidak berarti ajaran yang lebih benar. Pokoknya debat dua-dua adalah orang-orang yang mengerti ajarannya dengan baik. Maka adu debat itu bisa membuktikan yang mana yang benar. Dia sendiri tidak berani debat sama saya tentang predestinasi. Saya kepingin tahu dia debat sama saya tentang predestinasi. Dia cukup pintar. Dia dosen di suatu soal itu kan, cuma saya tidak tahu alirannya dia apa. Dalam banyak hal saya melihat dia cukup pintar. Tapi jelas dia bukan reform. Tapi sepintar apapun kalau saya debat tentang predestinasi, tak habis dia hancur-hancuran sudah. Sekarang poin yang kelima, terjadi huru hara. Poin A29 mengatakan bahwa seluruh kota menjadi kacau. Dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian. Ini katakan ramai-ramai, ini salah terjemahan ini ya. Saya beri warna hijau saja ya. Ini salah terjemahan ya. Dalam NIV, rush as one man into the theater. Menyerbu sebagai satu orang ke dalam gedung kesenian. NIV, rush with one accord into the theater. Menyerbu dengan satu hati ke dalam gedung kesenian. Jadi dari ayat 29 ini kelihatannya mereka bersatu. Tapi perhatikan ayat 32-nya.
Di sana terlihat bahwa mereka berbeda pendapat satu dengan yang lain. Bahkan mayoritas dari mereka tidak tahu apa sebabnya mereka berkumpul di sana. Jadi jelaslah bahwa kesatuan yang dimaksud dalam ayat 29 hanyalah kesatuan dalam tindakan lahiriah, bukan kesatuan hati. Kita baca ulang 29 dan 32 ya. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Ayat 32, sementara ada orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Ini sering terjadi kalau terjadi demo. Bokok kumpul, satu teriak-teriak, lainnya ikut teriak. Padahal tidak tahu apa maksudnya yang teriakan orang yang satu tadi. Kumpul semua gembrutuk. Yang satu bilang ini, satu bilang itu. Dan tidak tahu mereka apa maksudnya berkumpul seperti itu. Yang seperti itu banyak di Indonesia. Kadang poin BA 28 dan 34 menunjukkan bahwa mereka berteriak besar Artemis Dewi orang Efesus. Saya bacakan ayat 28 dan 34. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak katanya, bersalah Artemis Dewi orang Efesus. Ayat 34, ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriak mereka bersama-sama. Perhatikan ya, kira-kira 2 jam lamanya. Bersalah Artemis Dewi orang Efesus. Ini suatu kegilaan ya, berteriak-teriak seperti itu 2 jam. Teriakan histeris seperti ini justru menunjukkan bahwa mereka tidak mengimani apa yang mereka teriakkan. Ini kata-kata dari Ironside. Sangat sering, makin sedikit orang-orang tertentu tahu tentang hal-hal tertentu, makin banyak mereka berteriak tentang hal-hal itu. Tahunya makin sedikit, teriaknya makin banyak. Orang yang ngomongnya besar, itu justru biasanya tidak tahu apa-apa. Dan berusaha meyakinkan diri mereka sendiri berhubungan dengan kebenaran mereka, dengan suara atau keributan yang mereka perbuat. Saya perhatikan selalu ya, orang yang bicara banyak biasanya otaknya isinya sedikit atau tidak ada sama sekali. Sebagai penerapan zaman sekarang, ada banyak gereja atau persekutuan yang juga selalu dipenuhi dengan teriakan-teriakan yang histeris. Biasanya gereja-gereja karismatik ya, bukan cuma bahasa roh, tidak karu-karuan. Juga cermennya, bandnya, buantannya luar biasa. Apa sebetulnya bedanya dengan orang-orang kafir di Efesus itu? Juga kalau kita melihat orang-orang tertentu mendoakan orang sakit, laki-laki kalau tidak orang Pentakosta, orang karismatik ini ya, mereka sering berdoa berulang-ulang seperti, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya bahwa Engkau mau atau telah menyembuhkan orang ini. Kami percaya bahwa saat ini juga saudara kami telah Engkau sembuhkan dan seterusnya. Aneh ya. Percaya telah sembuhkan, tapi tetap doa. Kalau percaya telah sembuhkan ya berhenti doa lah. Itu doanya orang goblok. Kami percaya Engkau telah menyembuhkan saudara kami ini, tapi telah berdoa sampai 15 menit atau setengah jam. Berulang kali mengatakan kami percaya Engkau telah menyembuhkan. Ini loh, gak waras. Otaknya terlalu dengkul. Apa perlunya kalimat-kalimat itu diteriakkan dan diulangi terus-menerus? Apakah ini bukan suatu doa yang bertele-tele yang dilarang oleh Yesus di dalam Matius pasal 6?
apa yang tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini di sini, di mana mereka berusaha meyakinkan diri mereka sendiri dan menyugesti diri sendiri. Saya percaya saudara, orang-orang karismatik itu kan percaya, kami percaya, dan sebagainya, itu menyugesti diri sendiri. Kalaupun sembuh, itu sembuh karena sugesti. Dan pasti akan kumat lagi. Itu bukan kesembuhan ilahi. Pernahkah Yesus atau para rasul mendoakan orang sakit? Lalu berdoa berulang-ulang model seperti itu. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dalam nama Yesus, orang bangkit dan berjalanlah. Hanya satu kalimat, orangnya bangkit dan berjalan. Saya lanjutkan dengan poin C. Adanya huru hara ini bukan karena kesalahan Paulus. Kemanapun Paulus pergi, selalu timbul huru hara. Sehingga dia disebut troublemaker, pembuat keributan atau pengacau gitu ya. Di dalam Kisah Rasul 24 ayat 5 versi NIV. Saya tunjukkan keluar Kisah Rasul 24 ayat 5. Kisah 24 ayat 5. NIV ya. Lihat disebut troublemaker ya. Yang lain menerjemahkan dengan kata-kata yang berbeda, tetapi sebetulnya artinya kurang lebih sama ya. Dan ini seseorang menimbulkan kekacauan, sebetulnya pengacau itu lebih baik ya, dan lebih singkat sebetulnya ya. Saya bacakan Kisah 24 ayat 5, telah nyata kepada kami bahwa orang yang dalam penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi seluruh dunia beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ingat ya, Nasrani ini bukan Kristen sebetulnya ya. Nasrani ini Kristen yang sesat. Seringkali Nasrani disamakan dengan Kristen. Tapi kalau saudara tanya ChatGPT, tidak sama. Nasrani sesat. Tetapi apakah terjadinya huru hara ini merupakan kesalahan Paulus? Tentu saja tidak. Yesus ini sudah berkata bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang dalam Matius 10:34. Dan karena itu dimanapun Injil diberitakan, bisa saja terjadi kekacauan. Lihat ya, Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Tentu saja di tempat lain dikatakan dia membawa damai. Damai antara kita dengan Allah, damai dalam hati kita, damai antara kita dengan manusia sesama kita. Tapi di sini konteksnya berbeda. Dia mengatakan dia bukan datang membawa damai, tapi membawa pedang. Dikontraskan damai dengan pedang. Berarti pedang ini pertentangan. Kalau damai antara orang dengan orang, maka pedang ini pertentangan antara orang dengan orang. Dan ini sering terjadi pada waktu satu keluarga diinjili. Katakanlah keluarga itu terdiri dari 8 orang diinjili. Yang 3 percaya, yang 5 tidak percaya. Maka akhirnya terjadi pertengkaran antara yang 5 dan yang 3. Dan biasanya dan seharusnya yang tidak percaya, yang menganiaya, yang percaya. Di TikTok itu sangat banyak saudara yang pernah memberikan kesaksian. Mereka bertobat dari agama seberang menjadi Kristen, diusir, mau dibunuh, dan sebagainya.
Jadi saudara, pertentangan ini biasanya adalah kesalahan dari orang-orang yang menolak Injil, bukan kesalahan dari pemberita Injilnya ataupun orang-orang yang percaya karena penginjilan itu. Karena kita lihat poin yang ke-6, penanganan huru hara. Poin A, Paulus mau menangani huru hara itu, tapi dilarang oleh murid-muridnya dan para pembesar yang pro Paulus. Kita lihat dalam ayat 30 dan 31. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Paulus tidak bersikap keras kepala dan dia menuruti nasihat mereka. Seorang Yahudi yang bernama poin B, seorang Yahudi yang bernama Alexander mau menangani huru hara itu, tapi ketika masa itu tahu bahwa ia seorang Yahudi, mereka pun menolak dia. Kita baca 33 dan 34. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan orang-orang Yahudi yang mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Bersalah Artemis, dewi orang Efesus. Saudara, mengapa? Pertama, karena orang Yahudi juga menentang penyembahan berhala. Tidak betul Yahudi Kristen atau tidak Kristen, dia menentang penyembahan berhala. Dan kedua, Yahudi merupakan kebangsaan Paulus. Oh, saya ulang ya. Yang pertama ini ya, memang di dalam zaman perjanjian lama, bangsa Israel berulang kali jatuh dalam penyembahan berhala. Kami mereka dibuang ke dalam pembuangan. Mereka sudah kapok setengah mati, tidak pernah lagi menyalahkan penyembahan berhala. Jadi kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, orang-orang Yahudi tidak pernah melakukan penyembahan berhala. Dosa yang paling buruk dalam perjanjian lama adalah penyembahan berhala. Dosa yang paling buruk dalam perjanjian baru adalah kemunafikan dan sikap self-righteous dari orang-orang Yahudi itu. Yang kedua, Yahudi merupakan kebangsaan dari Paulus, jadi mereka anggap sama saja. Yang ketiga, Yahudi dianggap sebagai sumber kekristenan, atau bahkan dianggap satu atau sama dengan kekristenan. Ini pandangan yang sangat lazim tetapi sangat salah. Mayoritas orang Yahudi sampai saat ini termasuk anti-Kristen. Poin C, panitera kota menenangkan masa itu dengan pertama menggunakan dusta. Ayat 35 dan 36. Akan tapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus lah yang memelihara baik kuil dewi Artemis yang maha besar maupun patung yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah, ini semua dusta ya. Karena itu adalah kamu tenang dan jangan terburu-buru bertindak. Bagi dia, yang terpenting tujuannya terlaksana. Bagaimana caranya tidak jadi soal. Ini termasuk yang disebut pragmatisme. Pokok tujuannya tercapai, caranya bagaimana tidak jadi soal. Kristen tidak boleh bersikap demikian. Tujuannya harus benar, caranya juga harus benar. Tapi orang ini bukan Kristen kelihatannya. Jadi bagi dia, yang penting tujuannya terlaksana. Caranya bagaimana, tidak jadi soal. Hal seperti ini begitu banyak terjadi di Indonesia. Tapi kita sebagai orang Kristen tidak boleh menggunakan cara seperti ini. Caranya harus benar dan tujuannya harus benar. Karena poin yang kedua, mengatakan bahwa Paulus maupun orang-orang Kristen toh tidak merampok kuil atau mengusir Artemis. Ayat 37. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak mengucap namanya.
Poin ketiga, memberitahu mereka bahwa mereka harus menempuh cara benar, yaitu melalui pengadilan. Ayat 38 dan 39. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Poin A, dari sini kita lihat bahwa panitera kota itu sebetulnya tahu kalau Demetrius lah yang menjadi penyebab huru hara itu, tapi dia takut untuk menindak Demetrius, dan tukang-tukangnya banyak. Poin B, petunjuknya untuk mengajukan Paulus dan orang Kristen Efesus ke pengadilan ternyata tidak ditanggapi oleh Demetrius yang tahu bahwa dia sebetulnya tidak punya dasar apa-apa. Kalau masuk pengadilan bisa-bisa dia yang dihukum, bukan Paulus. Poin keempat, memberitahu mereka bahwa pemerintah Roma benci pada huru hara, dan ini fakta kalau ini ya, ayat 40. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Sekalipun di sini tidak dikatakan pemerintah Roma, jelas adalah pemerintah Roma yang dimaksudkan, karena memang pemerintah Roma benci sama dengan kekacauan. Kalau kekacauan dia datang, dia hancurkan semua nanti. Jadi pada satu memang ada hukum Romawi yang mengancam orang yang menimbulkan huru hara dengan hukuman mati. Dengan kata-katanya itu akhirnya huru hara itu bubar. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan bisa menolong Paulus dan gereja Efesus saat itu dengan menggunakan panitera kota yang adalah orang kafir, pemerintahan Romawi yang adalah pemerintah kafir, dan hukum Roma yang adalah hukum kafir. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa menolong kita dengan cara apapun juga. Tidak selalu menolong kita dengan menggunakan orang Kristen. Menolong kita dalam keuangan, tidak selalu menolong kita dengan menggunakan orang kaya. Dia Maha Kuasa, dia bisa menggunakan orang miskin untuk menolong kita. Sebagai kesimpulan untuk menutup, Paulus diserang karena dia hidup bagi Tuhan. Tapi Tuhan bisa menolong dengan cara yang luar biasa. Kalau saudara hidup bagi Tuhan, maka saudara pun akan mengalami serangan. Tapi jangan takut, jangan mundur, dan jangan berkompromi dengan setan. Tuhan bisa menolong saudara dengan cara-cara yang tidak terduga, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka saudara tetap mengikut Kristus, tidak peduli mendapatkan problem yang bagaimanapun beratnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak di surga, terima kasih. Kami sudah belajar sebagian firman-Mu lagi tentang kisah Rasul. Dan kami sudah melihat betapa efektifnya pelayanan yang Paulus lakukan. Dan kami berdoa supaya Engkau juga menolong sehingga orang-orang Kristen sejati pada saat ini dimanapun juga bisa melakukan pelayanan yang sangat efektif, sehingga membuat orang-orang yang bukan Kristen atau penyembah-penyembah berhala mendapatkan kerugian. Dan pada waktu kami mendapatkan bahaya karena pemberitaan Injil dan firman Tuhan, biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang punya berjuta-juta cara untuk menolong kami. Dan biarlah kami tetap memberitakan Injil dan firman-Mu sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.